BUMN bakal dibubarkan. PLN dalam tahap restrukturisasi? Oleh Ahmad Daryoko, Koordinator Invest. Pembubaran 7 BUMN, CNBC Indonesia, 3 Mei 2021, merupakan langkah awal dari perampingan 144 BUMN yang nantinya hanya akan tersisa sekitar 30 BUMN saja. Pembubaran BUMN adalah sekaligus penghentian operasionalnya, misal Merpati Nusantara. Namun untuk PLN nantinya, pembubaran BUMN listrik tersebut hanya pembubaran perusahaannya. Sedang operasional kelistrikan di Jawa Bali akan berpindah tangan ke kartel listrik swasta SPT Shenhua, Huadian, Chengda, Shinomax, CNEEC, Cina Datang, Marubeni, Mitsubishi, G dan lain-lain, di bagian pembangkit. Sedang di bagian retail, penjualan, akan ditangani oleh perusahaan-perusahaan Tommy Winata, James Riyadi dan Taipan 9 Naga yang lain. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut bersatu dalam sebuah kartel listrik swasta atau kartel Liswas. Kartel Liswas di atas bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, JK, Dahlan Iskan, yang merupakan pejabat mantan yang mengatur pelaksanaan privatisasi, penjualan, swastanisasi PLN sekaligus merangkap sebagai pemain. Sedang kelistrikan di luar Jawa Bali saat PLN dibubarkan nanti akan diserahkan kepada Pemda Provinsi masing-masing, konsep The Power Sector Restructuring Program, IFIS 1998, yang saat ini dioper ke Cina. Pembubaran PLN sekaligus penyerahan sepenuhnya operasional listrik ke kartel Liswas akan dimulai saat pemerintah tidak lagi memberikan subsidi listrik ke rakyat. Dan setelah PLN bubar, rakyat harus berurusan langsung dengan perusahaan listrik swasta, kartel Liswas. Tarif listrik sangat tergantung kepada kartel tersebut, sesuai mekanisme pasar bebas, yang tergantung situasi, supply and demand, yang setiap saat bisa berubah-ubah. Bahkan sesuai pengalaman empirik yang disampaikan oleh Profesor David Hall dari Greenwich University, UK, saat bersaksi di sidang MK tahun 2003 mengatakan bahwa di Kamerun tahun 2001 terjadi revolusi sosial karena terjadinya lonjakan tarif listrik atau overpreaching sampai 10-15 kali lipat. Hal ini terjadi karena saat peak load atau beban puncak antara jam 17 pukul 23 kartel Liswas memainkan tarif yang mau tidak mau harus diikuti oleh konsumen karena tidak ada pilihan lain. Catatan. Rencana pembubaran PLN lewat modus privatisasi, penjualan, swastanisasi sebenarnya sudah dimulai awal 2000-an bersamaan dengan penjualan Indosat ke Singapura. Namun saat itu ditentang secara masif oleh SPPLN dengan berbagai cara. Mulai dengan demo, seminar, talk show, rally, siaran pers dan lain-lain. Dan baru pada era Dahlan Iskan sebagai Dirut PLN, mungkin lebih berpengalaman, privatisasi, penjualan akhirnya berjalan lebih lancar lagi. Dimulai dengan penjualan retail PLN ke Tommy Winata dan kawan-kawan dan mendatangkan pembangkit IPP dari Cina. Terlebih setelah masuknya JK, Luhut BP, Erick ke jajaran pemerintah. Maka mulai 2020 kemarin Jawa Bali sudah berlangsung mekanisme pasar bebas kelistrikan, dalam sidang MK diistilahkan sebagai MBMS. Sehingga tahun 2020 kemarin subsidi listrik membengkak menjadi 200,8 triliun rupiah, Repelita Online 8 November 2020, atau membengkak 400% saat dikelola PLN, periksa laporan statistik sebelum 2020. Kesimpulan. Saat ini pun semua operasional listrik Jawa, Bali sudah di bawah kartel Liswas. Kalau ada instalasi PLN seperti jaringan transmisi, distribusi serta pembangkit, posisinya sudah di bawah koordinasi kartel Liswas atau disewa mereka. Artinya PLN hanya dipinjam nama serta lambangnya. Setelah PLN ikut dibubarkan nantinya, maka tarif listrik tidak bisa dikendalikan negara lagi, DPR dan ESDM. Semuanya mengikuti mekanisme pasar bebas dan suka-suka kartel Liswas. Karena monopoli sudah berpindah tangan dari PLN ke kartel Liswas. Inilah hakikat perubahan itu. Magelang, 5 Mei 2021.